Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar, dan senantiasa bahagia bersama keluarga. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di mata pelajaran matematika. Kita sekarang masuk pada materi perbandingan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mendengarkan atau setelah menyimak penjelasan video ini serta menemukan berbagai informasi dari buku paket, maka kalian diharapkan bisa menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda dengan benar, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kalian hari ini yang pertama, hafalkan dulu perkalian 3, lalu kirim melalui pesan suara ke WA Pak Guru. Yang kedua, simak dan pahami penjelasan materi dalam video ini sampai tuntas. Lalu, untuk menambah pengetahuanmu, silahkan membaca materi pada buku paket halaman 55-60 tentang materi perbandingan. Silakan kerjakan tugasnya pada buku paket halaman 61, nomor 1-3 di tugas Ayo Berlatih 3.1. Silakan tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Lalu hasilnya silakan foto dan kirim ke WA Pak Guru paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Anak-anakku sekalian, apakah itu perbandingan? Bagaimana cara memahami perbandingan? Nah, silahkan amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar 3 orang anak yang berbeda dalam beberapa hal. Dari sini, kita bisa belajar tentang perbandingan. Nah, kita bisa membanding-bandingkan antara postur tubuh anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga. Ada banyak hal yang bisa kita bandingkan. Yang penting, kita bisa membandingkan jika besaran itu lebih dari satu nilai. Jadi ini ada 3 anak, sehingga kita bisa membandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar ini. Nah, kita akan membandingkan dua nilai yang berbeda. Coba bandingkan mana yang lebih banyak jambu atau apel. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa jumlah buah jambu dan berapa jumlah buah apel. Tentu kita akan menghitung. Nah, di sini ada 5 buah jambu dan di sini ada 10 buah apel. Nah, kalau kita membandingkan jambu dengan apel, maka perbandingannya adalah 5 banding 10. Jadi 5 banding 10. Selanjutnya, dari perbandingan ini, kita bisa menyederhanakan. Jadi perbandingan itu membandingkan dua nilai yang besarannya berbeda dengan cara yang sederhana. Jadi kita sederhanakan jika punya penyederhanaan atau EPB, kita sederhanakan. Misalnya 5 dan 10 itu bisa ditulis 5 per 10. Ya, 5 banding 10 juga bisa dimaknai sebagai 5 bagi 10. Nah, kebetulan 5 dan 10 ini masing-masing punya EPB, yaitu EPB-nya 5. Ya, sehingga kalau kita bagi 5 bagi 5 sama dengan 1, dan 10 bagi 5 sama dengan 2. Sehingga perbandingan antara buah jambu dan apel itu bisa ditulis dengan perbandingan sederhana 1 banding 2. Maka perbandingannya adalah 1 banding 2. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, sekarang ada soal nomor 1 ya. Perbandingan banyaknya topi terhadap jumlah tas dan topi. Artinya kita akan membandingkan jumlah topi dan jumlah tas dan topi. Artinya kita tambahkan ini. Ya.
Berapa topi? Topi ada 4. Nah, jumlah tas dan topi ada berapa? Tentu kita akan menjumlahkan antara topi dan tas. Jumlahnya adalah 7. Jadi, perbandingan antara topi dan jumlah tas dan topi adalah 7. Sehingga perbandingannya adalah 4:7. Nah, 4:7 ini tidak dapat disederhanakan lagi karena tidak memiliki EPB. Sehingga perbandingan ini adalah perbandingan yang sederhana. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Ini perbandingan banyaknya sepeda terhadap jumlah semua kendaraan. Jadi sepeda dengan jumlah semua kendaraan. Semua kendaraan berarti sepeda ditambah dengan motor. Sekarang kita lihat sepedanya berapa. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tulis 9. Ini adalah sepeda. Nah, tapi jumlah semua kendaraan berarti sepeda tambah motor. Sekarang motor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita tambah dengan 9 berarti 15. Nah, ini tentu bisa disederhanakan karena memiliki EPB. Jadi 9:15 bisa ditulis menjadi 9/15. Nah, berapa EPB-nya? EPB-nya adalah 3 ya. Berarti masing-masing bagi 3. Kalau di atas bagi 3 berarti di bawah bagi 3. Sekarang berapa hasilnya? 9/3 sama dengan 3 dan 15 bagi 3 sama dengan 5. Sehingga perbandingannya antara sepeda dan semua kendaraan itu adalah 3:5. Ya, gini ya caranya. Selanjutnya soal nomor 3. Perbandingan banyaknya jeruk terhadap jumlah apel dan jeruk. Berapa jumlah jeruk? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jeruknya ada 7. Ya. Jeruknya ada 7. Selanjutnya jumlah apel dan jeruk. Berarti kita jumlahkan ini, apel dan jeruk. Berapa jumlah apel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 buah apel ditambah dengan 7 buah jeruk berarti jumlahnya adalah 16. Sehingga perbandingannya adalah 7:16. Apakah memiliki EPB untuk disederhanakan? Ternyata tidak memiliki EPB. Sehingga perbandingannya adalah 7:16. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nomor 4 ya. Coba kita lihat. Perbandingan banyak kaos terhadap banyaknya kaos dan rok. Coba lihat mana kaos. Oh, ini kaos di atas. Dan kita bandingkan dengan banyak kaos dan rok. Berarti kita jumlahkan. Nah, coba kita hitung kaosnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti kita tulis 24 ya. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah rok. Jadi kita langsung saja menghitung dan dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 kita kali 2 sama dengan 20. Ini rok 20. Tetapi kalau kita tambah dengan kaos, berarti 24 tambah 20. Atau 44 ya. Ya, karena 24 ditambah 20 sama dengan 44. Jadi perbandingannya adalah 24 banding 44. Nah, ini kan memiliki EPB. Sehingga kita harus tentukan berapakah perbandingan paling sederhananya. Jadi misalnya kita tulis kembali ya 24 kemudian per 44. Berapakah EPB-nya? EPB-nya adalah 4 ya. Jadi kita masing-masing bagi 4. Nah, kalau 24 dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Kalau 44 dibagi 4 hasilnya berapa? 11. Jadi perbandingannya adalah 6:11. Ya. Sekarang soal berikutnya. Jadi perhatikan baik-baik contoh soal ini untuk sebentar mengerjakan LKPD-nya. Sekarang banyaknya tomat terhadap banyaknya stroberi. Nah, tentu kita akan berhitung berapa banyak tomat dan berapa banyak stroberi. Nah, tomat itu ada yang di bagian bawah. Coba kita lihat. Supaya kita tidak repot, kita langsung menghitung dan dikali 2 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2, 12.
Berapa banyak stroberi? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, 18 dikali 2 sama dengan berapa? 36. Nah, 12 dan 36 ini memiliki EPB. Jadi tentu kalian sudah tahu bagaimana cara mencari EPB. Ya, silakan berlatih yang banyak untuk menentukan EPB. Nah, EPB-nya berapa EPB-nya anak-anak? EPB-nya adalah 12 karena semuanya bisa dibagi 12. Kalau 12 bagi 12 sama dengan berapa? 1. 36 bagi 12 berapa? 3. Sehingga perbandingan sederhana dari 12 banding 36 itu adalah 1 banding 3. Apa maksudnya 1 banding 3? 1 banding 3 maksudnya apabila ada 1 tomat, maka terdapat 3 buah stroberi. Ya. Apabila ada 2 tomat, maka terdapat 6 stroberi. Itu maksudnya. Jadi 1 banding 3 itu artinya setiap ada 1 tomat, maka terdapat 3 buah stroberi. Apa maksudnya 6 banding 11? 6 banding 11 maksudnya apabila ada 6 lembar kaos, maka terdapat 11 lembar kaos dan rok. Begitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya silakan kerjakan LKPD ini pada buku latihan matematika. Boleh kalian tidak tulis kalimat soal yang di atas ini, tetapi yang kalian tulis atau kalian gambar adalah bagian ini. Jadi kalian berlatih atau belajar untuk menggambar gambar yang bagus ya supaya lebih kreatif. Nah, nomor 1 silakan gambar dan tulis kalimat soalnya. Demikian juga soal nomor 2 ya, dan juga soal nomor 3. Jadi silakan kerjakan 3 soal ini, saya kira tidak terlalu berat. Ya, silakan kerjakan dengan cara ya. Jadi seperti cara dalam video ini supaya kita bisa menelusuri dari mana sumbernya sehingga mendapatkan jawaban akhir. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasan untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan hasil belajar kita hari ini semakin baik dari hari-hari sebelumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.